Di sini saya akan menjelaskan apa itu peristiwa tutur dan saya akan memberikan contoh dari peristiwa tutur tersebut. Yang dimaksud dengan peristiwa tutur, speech event, adalah terjadinya atau berlangsungnya interaksi linguistik dalam satu bentuk ujaran atau lebih yang melibatkan dua pihak, yaitu penutur dan lawan tutur, dengan satu pokok tuturan, di dalam waktu, tempat, dan situasi tertentu. Jadi, interaksi yang berlangsung antara seorang pedagang dan pembeli di pasar pada waktu tertentu dengan menggunakan bahasa sebagai alat komunikasinya adalah sebuah peristiwa tutur. Peristiwa serupa kita dapati juga dalam acara diskusi di ruang kuliah, rapat dinas di kantor, sidang di pengadilan, dan sebagainya. Dikatakan oleh Delheimer 1972, seorang pakar sosiolinguistik terkenal, bahwa suatu peristiwa tutur harus memenuhi 8 komponen, yang bila huruf-huruf pertamanya dirangkaikan menjadi akronim speaking. Kedelapan komponen itu adalah setting and scene, participants and purpose and goal, act sequence, key, tone or spirit of act, instrumentalities, norms of interaction and interpretation, dan yang terakhir genres. Setting and scene, di sini setting berkenaan dengan waktu dan tempat tutur berlangsung. Sedangkan scene mengacu pada situasi tempat dan waktu atau situasi psikologis pembicaraan, waktu, tempat, dan situasi tuturan yang berbeda dapat menyebabkan penggunaan variasi bahasa yang berbeda. Berbicara di lapangan sepak bola pada waktu ada pertandingan sepak bola dalam situasi yang ramai tentu berbeda dengan pembicaraan di ruang perpustakaan pada waktu banyak orang membaca dan dalam keadaan sunyi. Di lapangan sepak bola, kita bisa berbicara keras-keras, tapi di ruang perpustakaan harus seperlahan mungkin. Dan yang kedua, participants adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pertuturan, bisa pembicara dan pendengar, penyapa dan pesapa, atau pengirim dan penerima atau pesan. Dua orang yang bercakap-cakap dapat berganti peran sebagai pembicara dan pendengar. Tetapi dalam khotbah di masjid, khotib sebagai pembicara dan jemaah sebagai pendengar tidak dapat bertukar peran. Status sosial partisipan sangat menentukan ragam bahasa yang digunakan. Misalnya, seorang anak akan menggunakan ragam atau gaya bahasa yang berbeda bila berbicara dengan orang tuanya atau gurunya bila dibandingkan kalau dia berbicara terhadap teman-teman sebayanya. Ends merujuk pada maksud dan tujuan pertuturan. Peristiwa tutur yang terjadi di ruang pengadilan bermaksud untuk menyelesaikan suatu kasus perkara. Namun, para partisipan di dalam peristiwa tutur itu mempunyai tujuan yang berbeda. Jaksa ingin membuktikan kesalahan si terdakwa, pembela berusaha membuktikan bahwa si terdakwa tidak bersalah. Sedangkan hakim berusaha memberikan keputusan yang adil. Dalam peristiwa tutur di ruang kuliah linguistik, ibu dosen yang cantik itu berusaha menjelaskan materi kuliah agar dapat dipahami mahasiswanya. Namun, barangkali di antara para mahasiswa itu ada yang datang hanya untuk memandang wajah bu dosen yang cantik itu. Dan act sequence mengacu pada bentuk ujaran dan isi ujaran. Bentuk ujaran ini berkenaan dengan kata-kata yang digunakan, bagaimana penggunaannya, dan hubungan antara apa yang dikatakan dengan topik pembicaraan. Bentuk ujaran dalam kuliah umum, dalam percakapan biasa, dan dalam pesta adalah berbeda. Begitu juga dengan isi yang dibicarakan. Key mengacu pada nada, cara, dan semangat di mana suatu pesan disampaikan dengan senang hati, dengan serius, dengan singkat, dengan sombong, dengan mengejek, dan sebagainya. Hal ini dapat juga ditunjukkan dengan gerak tubuh dan isyarat. Instrumentalities mengacu pada jalur bahasa yang digunakan, seperti jalur lisan tertulis melalui telegraf atau telepon. Instrumentalities ini juga mengacu pada kode ujaran yang digunakan, seperti bahasa, dialek, fragam, atau register. Norm of interaction and interpretation mengacu pada norma atau aturan dalam berinteraksi. Misalnya yang berhubungan dengan cara berinterupsi, bertanya, dan sebagainya. Juga mengacu pada norma penafsiran terhadap ujaran dari lawan bicara. Genre mengacu pada jenis bentuk penyampaian seperti narasi, puisi, pepatah, doa, dan sebagainya.
Dari yang dikemukakan Hymes itu dapat kita lihat betapa kompleksnya terjadinya peristiwa tutur yang kita lihat atau kita alami sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Komponen tutur yang diajukan Hymes itu dalam rumusan lain tidak berbeda dengan yang oleh Fishman disebut sebagai pokok pembicaraan sosiolinguistik, yaitu who speak what language, to whom, when, and what end. Berapa anggur apa? Anggur Australia ini, 70. Chili, anggur Peru. Sebesar ya Om? Iya, kalau anggur Cina nih kecil-kecil tuh, nggak ada lagi barang mahal. Itu berapa? Itu anggur Cina. Itu 10.000 maksud. 10.000 segini. Iya. Gini loh Pak. Enakan yang biasa itu loh. Lengkeng itu berapa? Lengkeng 50. 50. 50 berapa? Enak yang biasa loh Pak. Kilo. Daripada Iya. ini. Orang bilang enak semua sih, gua aja bilang biasa. Enak yang biasa. Padat tuh. Iya. Ini mahal enggak gitu? 5.000 lah. 5.000 mana bisa? Enakan yang biasa. Mau kau beli lah yang 10.000 tuh. Ya, dia. Percakapan di atas merupakan wujud peristiwa tutur karena adanya interaksi dalam tuturan atau percakapan antara penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli menggunakan bahasa Indonesia dalam berinteraksi, khususnya dalam tawar-menawar. Interaksi tersebut terjadi di suatu tempat, yakni pada kios penjualan buah di Pasar Pekanbaru. Komunikasi tersebut memiliki konteks, yakni interaksi jual-beli buah. Sesuai dengan konteks percakapan di atas, maka setiap kata atau kalimat mengandung maksud atau tujuan yang ingin disampaikan. Dan prinsip-prinsip tutur dari interaksi penjual dan pembeli yaitu prinsip kerjasama dan prinsip kesantunan. Dengan prinsip kerjasama menjadikan penjual buah dan pembeli saling memahami maksud tutur yang diujarkan sehingga komunikasi mengenai harga buah dan jenis buah berjalan dengan baik dan lancar. Serta prinsip kesantunan khususnya kemufakatan menjadikan penjual buah dan pembeli dapat berinteraksi dengan baik. Pembeli membeli buah yang dijual dan dengan harga yang telah ditawarkan penjual.